Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang di channel Nayara Edukasi. Hari ini kita akan belajar menghitung luas permukaan bangun ruang. Tapi sebelumnya, silahkan like, komen, dan subscribe channel ini ya. Terima kasih. Nah, kita akan mempelajari cara menghitung luas permukaan 4 bangun ruang yang terdiri atas bangun limas, kerucut, tabung, dan bola. Nah, langsung saja yang pertama kita bahas adalah luas permukaan limas. Coba adik-adik perhatikan gambar limas berikut. Nah, di sini ada dua gambar. Yang ini adalah gambar dari jaring-jaring limas. Kalau diperhatikan, alas limas ini berbentuk bangun persegi. Dan sisi tegaknya yang terdiri atas 4 bangun segitiga. Sehingga luas permukaan limas tersebut dapat dihitung dengan cara luas alas ditambah luas sisi tegak. Agar adik-adik lebih memahami bagaimana cara menghitung luas permukaan limas, maka di sini ada contoh soal untuk menghitung luas permukaan limas. Sebuah limas memiliki alas berbentuk persegi dengan panjang sisi 30 cm. Jika tinggi sisi tegak limas tersebut adalah 36 cm, maka hitunglah luas permukaannya. Yang pertama adalah tulis diketahui. Sisi alas limas panjangnya adalah 30 cm dan tinggi 36 cm. Lalu ditanya, berapa luas permukaan limas? Penyelesaiannya, luas alas sama dengan luas persegi. Tentu adik-adik tahu, untuk mencari luas persegi, kita gunakan rumus sisi kali sisi atau sisi pangkat 2. Tadi sudah diketahui panjang sisinya adalah 30 cm. Maka luas alasnya adalah 30 cm dikali 30 cm. Hasilnya adalah 900 cm persegi. Nah, selanjutnya kita akan menghitung jumlah luas sisi-sisi tegak limas segi 4 ini. Tadi adik-adik sudah mengamati sendiri bahwa sisi tegak limas adalah bangun segitiga yang jumlahnya ada 4. Sehingga untuk menghitung sisi tegaknya, didapatlah rumus 4 dikali luas segitiga. Dapat ditulis juga 4 dikali 1/2 dikali alas dikali tinggi. 4 dikali 1/2 dikali 30 cm alasnya dan dikali tingginya 36 cm. Ingat, jika ada perkalian seperti ini, yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang berada di dalam kurung. Sehingga 1/2 dikali 30. Nah, 30 ini bisa dibagi 2. Hasilnya 15 dikali 36, hasilnya adalah 540 cm persegi. Baru dikalikan dengan 4, sehingga didapatlah hasil 2160 cm persegi untuk jumlah luas sisi tegaknya. Sehingga luas permukaan limas sama dengan luas alas ditambah luas sisi tegak. Luas alasnya adalah 900 cm persegi dan luas sisi tegaknya adalah 2160 cm persegi. Hasilnya adalah 3060 cm persegi. Ingat, ketika menuliskan luas,
Jangan lupa untuk memberikan satuannya. Satuannya selalu persegi. Entah itu sentimeter persegi, meter persegi, dan lain-lain. Yang kedua, luas permukaan kerucut. Nah, silakan adik-adik perhatikan gambar kerucut tersebut. Di sampingnya ada gambar jaring-jaring kerucut, yang mana alas kerucut ini berbentuk lingkaran. Berdasarkan gambar di samping, diperolehlah rumus luas alas kerucut yang berbentuk lingkaran tadi dihitung dengan rumus Pi dikali R kuadrat. Dan luas selimut kerucut dihitung dengan menggunakan rumus Pi R dikali S. Sehingga jika ditulis, rumus sederhananya adalah Pi dikali R dikali R ditambah S. R adalah jari-jari kerucut. S panjang garis pelukis yang didapat dengan rumus akar T kuadrat. T di sini adalah tinggi kerucut ditambah R. R di sini adalah jari-jari. Lalu Pi memiliki nilai mutlak 22/7 atau 3,14. Langsung saja kita ke contoh soal menghitung luas permukaan kerucut. Adik-adik perhatikan gambar kerucut berikut. Tinggi kerucut adalah 28 cm. Jari-jarinya 21 cm. Berdasarkan gambar di samping, tentukan 1. Luas selimut kerucut. 2. Luas permukaan kerucut. Yang pertama adalah tulis jari-jarinya 21 cm dan tingginya 28 cm. Yang belum ada di sini adalah garis pelukisnya. Untuk mencari garis pelukisnya, digunakan rumus S sama dengan akar tinggi kuadrat ditambah jari-jari kuadrat. Sudah ada tingginya, sudah ada jari-jarinya, masukkan angkanya. S sama dengan akar 28 kuadrat ditambah 21 kuadrat. Hasilnya, akar 784 ditambah 441. Akar dari 1225 adalah 35 cm. Selanjutnya, kita akan menghitung luas selimut kerucut dengan menggunakan rumus Pi dikali R dikali S. Tadi kita sudah menghitung garis pelukisnya, yang hasilnya adalah 35 cm. Sudah ada keterangannya pada gambar berikut. Masukkan angkanya, Pi 22/7 dikali 21 dikali 35. Nah, di sini adik-adik bisa menyederhanakannya dengan cara 21 dibagi dengan 7. Hasilnya adalah 3. Sehingga 22 dikali 3 dikali 35. Jadi, luas selimut kerucut adalah 2310 cm persegi. Yang kedua, kita akan menghitung luas alas kerucut yang berbentuk lingkaran dengan rumus Pi R kuadrat. Masukkan angkanya, Pi 22/7 dikali 21 dikali 21. Di sini bisa adik-adik sederhanakan dengan cara 21 dibagi 7. Hasilnya adalah 3. Sehingga 22 dikali 3 dikali 21. Hasilnya adalah 1386 cm persegi. Jadi, luas selimut kerucut ditambah luas alas kerucut, hasilnya adalah
3.696 cm persegi. Yang ketiga, luas permukaan tabung. Perhatikan gambar tabung berikut. Jika dibuka, tabung ini terdiri atas selimut tabung, ada alas, ada atasnya. Alas dan atasnya ini berbentuk lingkaran. Sehingga, untuk menghitung luas selimut tabung, rumusnya itu sama dengan luas persegi panjang. Coba adik-adik perhatikan. Sama bukan? Nah, untuk menghitungnya, didapatlah rumus 2 dikali Pi dikali R dikali T. Untuk menghitung luas permukaan tabung, rumusnya adalah luas alas ditambah luas atas ditambah luas selimut tabung. Rumusnya dapat disederhanakan dengan 2 Pi R dikali R ditambah T. Nah, seperti ini. R adalah jari-jari tabung, T adalah tinggi tabung, dan Pi memiliki nilai mutlak 22/7 atau 3,14. Langsung saja ke contoh soal menghitung luas permukaan tabung. Pada gambar tabung berikut, keterangannya tinggi tabung 40 desimeter dan jari-jarinya adalah 14 desimeter. Hitunglah luas selimut dan luas permukaan tabung berikut. Yang pertama, diketahui jari-jarinya adalah 14 desimeter dan tinggi 40 desimeter. Ditanya, yang pertama adalah luas selimut tabung, yang kedua tentukan luas permukaan tabung. Penyelesaiannya, untuk menghitung luas selimut tabung, kita gunakan rumus 2 dikali Pi dikali R dikali T. Masukkan angkanya, 2 dikali Pi 22/7 dikali R 14 dan tingginya 40. Dapat disederhanakan dengan cara 14 dibagi 7. Hasilnya adalah 2. Sehingga dapat ditulis 2 dikali 22 dikali 2 dikali 40. Hasilnya adalah 3.520 desimeter persegi. Selanjutnya kita akan menghitung luas permukaan tabung. Dengan rumus 2 dikali Pi dikali R dikali R ditambah T. Kita sudah menemukan R-nya, sudah ada tingginya, tinggal dimasukkan angkanya. 2 dikali 22/7 dikali 14 dikali 14 tambah 40. Hasilnya adalah 4.752 desimeter persegi. Jadi, luas selimut dan luas permukaan tabung tersebut adalah 3.520 desimeter persegi dan 4.752 desimeter persegi. Yang keempat, menghitung luas permukaan bola. Adapun rumus dari luas permukaan bola adalah 4 dikali Pi dikali R kuadrat atau Pi dikali D kuadrat. Dengan keterangan, R itu adalah jari-jari bola, D adalah diameter bola, dan Pi nilai mutlak 22/7 atau 3,14. Langsung saja ke contoh soal menghitung luas permukaan bola.
Adik-adik perhatikan gambar bola berikut. Diameternya adalah 35 cm. Untuk menyelesaikan soal berikut, kita menggunakan rumus Pi dikali D dikali D atau Pi D kuadrat. Diameternya sudah diketahui, jadi tinggal dimasukkan saja angkanya. Pi 22/7 dikali 35 cm dikali 35 cm. Nah, 35 cm ini bisa disederhanakan dengan dibagi 7. 35 bagi 7 adalah 5. Sehingga dapat ditulis 22 dikali 5 dikali 35. Hasilnya adalah 3.850 cm persegi. Jadi, luas permukaan bola pada gambar di samping adalah 3.850 cm persegi. Baiklah, cukup sekian penjelasan materi mengenai luas permukaan bangun ruang. Semoga adik-adik dapat memahami penjelasan ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.